Sobat Milenial, selamat datang lagi di Ngopi Sore bareng BNN. Bersama saya Saras Putri Utami dan rekan saya Muhammad Irfan. Nah, di episode kita yang ke-18 ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kedatangan tamu ya, karena sekarang ini kita lagi ada di kantor BNN Kota Bandung. Nah, tamu yang sangat spesial ini, beliau adalah seorang public figure yang sangat multi talent ya pastinya. Karena aktor iya, presenter iya, penyanyi juga iya, dan baru-baru ini sangat aktif di YouTube channelnya. Siapa dia? Kita sambut Edi Brokoli. Oh. Selamat datang. Hai Sobat Milenial, Saras, Pak Irfan, Pak Kepala. Selamat datang, terima kasih ya sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk bisa datang di sini untuk ngopi sore Dengan bareng senang hati, BNN. siap Pak. Gimana Udah kabarnya? nggak bernyanyi, tapi udah nggak ini, udah nggak nyanyi. Dari multi talentan apa tadi? Iya. Udah nggak nyanyi, multi talentannya, udah lama nyanyi. Terakhir bikin single 2014, sudah 6 tahun yang lalu. Tapi baru-baru ini kayaknya lagi aktif ya di YouTube channel. YouTube channel saya akhirnya bisa monetize. Tolong yang nonton, kalau nonton pas ada iklan jangan di skip. Siap. Dangken ya? Dan Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Kang di Ya. masa-masa pandemik ini? kalau kemarin waktu betul-betul kita total disuruh tinggal di rumah, saya betul-betul ikut aturan, bener-bener stay at home, bener-bener nggak kemana-mana. Kemudian berakhir PSBB-nya, pokoknya saya ingat banget ya, ketika Kang Emil ke Pangandaran, kemudian sudah mulai mengajak lagi orang untuk berwisata ke Pangandaran, tetapi masih terbatas hanya untuk warga Jawa Barat, yang non Jawa Barat kalau mau masuk harus dirapid dan sebagainya. Saya mulai riding lagi, motoran lagi ke sana, ke Batu Paras, itu masuk wilayah Kabupaten Pangandaran juga. Dan habis itu udah kegiatannya riding terus sampai tiap weekend motoran terus. Biarpun yang lain sepeda, tapi tetap istiqomah. Istiqomah. Sepeda naked gaduh. Terus kata yang sepeda teh, ngapa tuh Kang Ed biar kesangan sok naik motor gitu, tapi off road. Cross sama kesangan. Iya. Ya, jadi banyaknya gitu. Nah, kebetulan kan saya juga brand ambassador salah satu produk outdoor di Indonesia, jadi memang kerjanya harus promosikan produk yang memang berhubungan dengan kegiatan luar ruang. Jadi ya perlahan dengan memperhatikan protokol penyebaran COVID, tapi sudah mulai berkegiatan luar ruang lagi. Tapi ya pasti ada bedanya dengan dulu kan. Sekarang kita keluar harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker kita harus berjarak. Rajin cuci tangan gitu. Itu sebetulnya sih kalau rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer sebelum COVID juga saya sudah begitu. Iya. Karena memang tangannya kan sering salaman sama orang, turun dari motor pasti kotor, habis itu ngoprek lah apalah gitu. Itu sudah biasalah. Jadi itu ada berkahnya juga sih dari COVID. Kita jadi Disiplin diri dalam kebersihan. ya hidup harus lebih sehat, bersih, harus lebih bersih. Terus kayaknya sekarang semua orang takut banget untuk sakit. Harusnya kan dari dulu Iya. jangan mau Betul. sakit itu. Sekarang tuh mau apa, buat pilek batuk aja udah takut. Jadi semua jadi jangan sampai sakit apapun. Minum kopi ki ruasnya. Seharusnya kan dari dulu ya, memang jangan sakit. Oh, jaga kesehatan. Sekarang semua orang jogging dan sebagainya. Ya bagus, ada hikmahnya juga sih. Semua orang jadi hidup sehat, termasuk diingatkan lagi untuk menjauhkan diri dari narkoba. Kalau mau sehat. Iya, itu penting lagi. Nah, Gitu. ngomong-ngomong soal sehat nih ya, ini sebenarnya relate banget sama tagline kita dari BNN yang baru, itu adalah hidup 100%, kayak yang di kaos saya nih. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan ini 100%? Hidup 100% sehat, sadar, produktif, dan bahagia. Jadi sebenarnya kita nggak cuma hidup tanpa narkoba aja, Ya. tapi pengennya adalah punya hidup yang sepenuhnya gitu ya. Jadi hidupnya harus balance gitu kan, sadar iya, sehat iya, produktif iya, dan juga bahagia pastinya. Setuju. Seperti itu. Nah, Kang Edi kan kebetulan aktif di dunia hiburan ya, maksudnya public figure juga. Nah, sebenarnya kita undang Kang Edi di sini nih sebagai influencer gitu ya, maksudnya harapannya bisa memberikan influence yang baik buat masyarakat tentang bagaimana sih hidup 100% ala
Kang Edi seperti itu. Jadi apalagi kan kalau di dunia hiburan tuh asumsinya, persepsinya banyak sekali yang mengaitkan artis tuh dekat sama narkoba. Nah sebenarnya kalau menurut Kang Edi bener nggak sih persepsi itu gitu? Well, persepsi itu gini deh sebetulnya ya. Saya ambil contoh deh, kalau Pak Irfan ini bukan pegawai BNN, masyarakat yang tidak tersorot oleh media dan sebagainya. Misalkan Pak Irfan terkena kasus penggunaan narkoba, itu jadi berita. Ya. Tapi kalau amit-amit misalnya saya akan jadi berita, itu aja sih sebetulnya perbedaannya. Jadi kita harusnya sih fair memandang ini bukan hanya artis, tapi kalau artis, politisi, ya, public figure, sports person misalnya ya, karena mereka adalah media darling, jadi ketika hal tersebut menimpa mereka menjadi berita, jadi seakan-akan itu karena memang yang diberitakan kan memang public figure, artis, politisi, olahragawan dan sebagainya. Masyarakat biasa kan tidak jadi pemberitaan, tidak sebesar jika public figure menjadi objek pemberitaan. Itu sih saja angle-nya. Jadi sebetulnya sih jikapun memang ini jadi masalah kita dan harus kita hadapi, ini sebetulnya menimpa siapapun. Hanya yang diberitakan memang kebanyakan itu aja. Karena jadi sorotan. Tapi sebetulnya masalah bangsa ini bukan masalah. Jadi kan kalau benar nggak sih bahwa kalangan artis ini adalah banyak menggunakan, berarti kan kayaknya ini masalah dunia entertainment aja gitu, berarti di dunia yang lain tidak harus diperhatikan, tidak jadi masalah. Enggak juga, ini sesuatu yang harus jadi perhatian dan harus diselesaikan bersama oleh bangsa karena bisa terjadi sama siapapun gitu. Kalau hidup 100% ala Nah, hidup 100% setuju banget nih ya. Sadar, sehat, produktif, bahagia. Kalau bahagia, sehat sama tersadar. Ya, kalau versi saya ya, kalau bahagianya itu kan bonus jika sadar, sehat, produktifnya ya, itu sudah kita jalani, bahagianya pasti datang. Gitu. Kalau kebahagiaan yang didapat dari menggunakan hal-hal yang tidak baik itu kan kebahagiaan semu akhirnya. Bahagia pas dia lagi pakai aja, dia berhenti buru-buru bahagia, mau mati kayaknya kan. Dari 100%-nya dulu nih, apa sebenarnya? Hidup 100%. Sobat milenial. Dari hidup 100%-nya dulu nih, suka banget nih saya nih. Jadi ketika dari dulu saya waktu ngeband juga, beberapa kali saya memang suka sama band ya, Harapan Jaya yang entah kemana itu. Tapi penyanyi kan tetap. Dulu. Sering juga memang diundang untuk acara-acara anti narkoba. Jadi sebetulnya gini, once sobat milenial menggunakan narkoba, saat itu kontrak mati sudah melakukan kontrak mati, jadi udah berkurang memang hidupnya. Iya dong, apalagi yang sudah main suntik-suntik dan sebagainya, udahlah itu mah udah pintu gerbang ke sana udah. Makanya harus kita jauhin itu begitu. Udah pasti kontrak mati aja itu mah, ngapain? Sedangkan kita hidup tuh harus 100%, harus sadar, sehat, produktif. Kalau produktifnya hanya karena sedang di bawah pengaruh sesuatu, ya bukan produktif namanya, itu mah akibat dari efek dari penggunaan sesuatu aja. Kalau produktif ya harus produktif karena memang kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sehat, betul. Sadar udah pasti. Gimana kita mau melakukan sesuatu yang baik kalau kita nggak sadar? Bagaimana kita mau bertemu dengan atau beribadah menemui Tuhan dalam keadaan tidak sadar, pasti tertinggal juga ibadah. Mau agama sobat milenial apapun juga, masa beribadah dalam keadaan tidak sadar. Kemudian sehat, kalau sehat sih udah pasti ya. Kalau kita ingin hidup tenang, damai, jauh dari utang, jauh dari dokter, jauh dari rumah sakit, ya harus sehat. Apalagi itu level pertama untuk diri kita sendiri doang. Apalagi ketika kita berbicara, kita sebagai manusia, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Saya rutin donor darah tiap 3 bulan sekali. Kalau nggak sehat, bagaimana bisa donor darah? Sedangkan yang donor darah itu harus bersih dari narkoba,
harus dites tiga level, tiga macam penyakit akan selalu dites pada saat donor darah, sifilis, HIV dan hepatitis C. Hepatitis itu harus bersih. Darahnya baru bisa berguna untuk orang lain. Kalau kitanya nggak sehat, ya boro-boro donor darah, ya tekanan darah kurang, ya semalam sakit gigi. Ini sehatnya luas ya. Ya semalam sakit gigi, jadi saya lagi makan obat painkiller nih, ya nggak bisa donor. Makanya kita harus sehat terus supaya kita juga pasti buat diri kita sendiri yang pertama, yang kedua kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, setuju banget tuh ya, bermanfaat buat orang lain. Iya. Oke, Sudah pernah donor darah? belum pernah. Kenapa? Takut sama jarum suntik. Takut sama jarum suntik? Padahal sehat. Takut jarum suntik? Jangan dilihat. Saya 60 kali donor darah nggak pernah lihat jarum suntik masuk ke tangan sekalipun. Karena saya juga bukan takut jarumnya, takut ditonjok nanti perawatnya karena misalnya refleks, Iya betul. narik atau gimana, karena jarumnya emang gede kan. Di PMI ya di sini ya. Di PMI kadang-kadang saya keliling Pak ke seluruh Indonesia, ada teman-teman asal Indonesia supporters yang rajin bikin donor darah. Iya. Keliling. Jadi kadang-kadang di PMI, Lebih sehat, ya. kadang-kadang di Eger, di mana aja. Oh. Bikin. Jadi donor darah. Ayo donor darah. Sobat milenial juga mulai donor darah. Itu juga salah satu yang bisa menjaga kita untuk menjauhkan diri hal-hal yang jelek. Karena kita tiap 3 bulan harus donor, berarti kita harus sehat terus. Betul. Iya. Selain juga bermanfaat ya bagi orang Ya, lain. betul. Ya, sip. Ayo donor sah. Sobat milenial BNN Kota Bandung, kita di sesi berikutnya seperti biasa kita berbincang isu tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya akan bertanya mengenai P4GN ini kepada Kang Edi. Kang Edi, sebetulnya negara kita dari tahun 2015 sudah masuk pada tahapan darurat narkoba ya. Indikatornya 30-50 orang meninggal setiap hari. Tentu saja yang kita perlukan adalah sebuah gerakan bersama dalam pencegahan. Keluarga sebagai sebuah entitas terkecil dari masyarakat tentu saja memegang peran penting ya, termasuk juga Kang Edi sebagai seorang kepala keluarga. Mungkin juga sepengetahuan saya Kang Edi punya putra yang sudah menginjak remaja ya. Sudah ada. Nah, ini saya tanyakan bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua masih muda ya, masih muda tapi orang tua bisa memberikan edukasi terhadap anak kita supaya dia tidak terlibat dalam penyalahgunaan. Ya. Jadi kan anak sekarang kan sudah melek IT ya, medsos di mana-mana gitu, rasa ingatannya sangat besar. Nah itu yang bisa kita arahkan bagaimana caranya supaya anak kita mengetahui tapi tidak mencoba gitu, seperti Ya, itu. ya, Itu ya. bagaimana? Ya, suruh pergilah kopi nah. Gitu. Enakin. Oh iya, seperti tagline kita bahwa ini adalah acara ngopi sore. Saya persilakan dulu kepada seluruh narasumber. Sobat milenial juga silakan seruput kopinya. Nah, kalau tadi pertanyaannya P4GN apa tadi? Pencegahan, Pemberantasan. Pemberantasan, penyalahgunaan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap dan peredaran gelap. Nah, memang saya setuju tadi baru mau ngomong. Jadi memang yang kesananya itu 3P yang belakang itu kalau sudah selesai di pencegahan nggak akan ada lah gitu harusnya ya. Jadi paling baik seperti hanya sakit kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu bukan omong kosong belaka, itu memang betul adanya ya. Tapi ya memang segala sesuatu itu kembali lagi ya, kita hanya bisa berusaha, tapi berusaha itu jangan setengah-setengah. Kalau untuk sesuatu yang memang bahaya, penting banget gitu ya. Caranya sih, kalau saya juga tidak bermaksud menggurui sobat milenial bahwa Pak di sini ibu, calon ibu. Yang paling saya rasakan sendirilah adalah anak ini kita harus ajak seperti teman. Mungkin sudah banyak sobat milenial dengar, tapi ini nyata. Jadi kadang saya ajak main tanpa ibunya, tanpa adiknya, tanpa teman-temannya, 2 anak gitu. Atau dia lagi main sama teman-temannya, ayo boleh ikut nggak? Gitu. Ikut, jadi lihat juga kan. Tapi nggak gangguin, nggak nyuruh, nggak ngalangin apa-apa gitu. Terus misalnya ayahnya yang lagi main, ajak anaknya ke mainan ayahnya. Pernah saya ajak riding ke Lampung sama teman-teman saya, yang ya berarti kan
levelan saya lah, level berarti sama dia tuh dianggapnya omnya kan. Pernah saya ajak riding ke Lampung 5 hari dari Bandung, saya bareng sama dia bawa motor sendiri, bukan dibonceng. Pertama kali dia punya SIM tuh. Nah, jadi memang caranya adalah pendekatan-pendekatan seperti itu jangan dilupakan, buat dia merasa nyaman untuk bercerita apapun terhadap orang tuanya. Kalau sama teman kan begitu, anak-anak itu kalau sama temannya pasti cerita lebih dulu dibanding sama orang tuanya. Ngasih dengan benda itu kamu jadi gimana sih? Nah itu yang lebih baik diberitahu daripada dimarahin. Karena anak-anak, ya semua kita pernah remaja lah, saya juga pernah remaja, pernah umur 17. Anak-anak itu tidak bisa dipungkiri bahwa curiosity-nya, rasa kepenasarannya itu tinggi. Segala sesuatu kepo. Segala sesuatu pengen dicoba. Kalau kita berdoa lah sebagai orang tua, mudah-mudahan jangan sampai. Tapi kalau terlanjur mencoba, tenang aja, kita tenang aja. Itu tuh naluri alamiah sekali buat remaja. Tenang, kemudian kita dekatin, kita selamatkan. Jadi bukan inilah, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sesat gitu, masa yang sesat itu dipukulin ya tambah nyampe ke tujuan, dibenerin jalannya gitulah, simpelnya gitulah. Tapi setuju bahwa apa yang terjadi itu gerbang paling utama itu kita mulai di keluarga memang. Kalau kita lupa bahwa kita punya anak yang harus perhatikan dan sebagainya, termasuk sama istri juga. Jangan cuma anak, ini bisa terjadi sama siapapun, sama usia berapapun. Istri ke suaminya, suami ke istrinya, orang tua ke anaknya. Bahkan kalau anak yang sudah dewasa itu mungkin anak yang mengawasi orang tuanya. Karena semua orang bergaul dengan hal yang sama sekarang. Jadi itulah kurang lebih yang kita ajak bicara sebagai teman. Sobat Milenial, demikian kurang lebih tips dari Kang Edi. Sekarang kita beralih kepada Kepala BNN Kota Bandung, Bapak KBP Denny Yusdanian. Ini bagaimana Pak menanggapi statement dari Kang Edi terkait mungkin kalau di kita ada memperkuat ketahanan keluarga Pak ya, daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba. Bisa memberikan komentar? Sahabat milenial BNN, kita ucapkan terima kasih kepada Kang Edi Brokoli atas kesediaannya dalam program P4GN untuk Kota Bandung. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Kang Edi Brokoli, tentu saja hubungannya dengan tagline BNN yang baru, hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Nah ini tagline ini tentu saja adalah tagline P4GN. P4GN sebagai program negara dalam upaya penanggulangan masalah narkoba tentu saja harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Tidak terkecuali Kang Edi Brokoli sebagai figur anak muda generasi milenial, khususnya juga di Kota Bandung dan seluruh generasi milenial di Indonesia, menjadi figur yang tentu saja mempunyai pedoman hidup 100%. Tadi disampaikan bagaimana kita harus selalu sadar dalam beraktivitas, juga harus sehat. Nah untuk sehat ini tadi juga ada tipsnya dengan untuk mengecek kesehatan dengan donor darah. Donor darah itu harus benar-benar orang yang sangat sehat gitu. Sehingga kualitas darahnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Juga demikian Kang Edi Brokoli ini produktif. Tadi sadar, sehat, produktif berkarya di seni. Tadi multi talenta yang segala macam begitu ya kegiatannya. Tadi ngobrol juga di Eger berkegiatan, itu kan promo bagi generasi milenial yang suka berkegiatan di alam terbuka. Terus terang produknya yang Kang Edi promokan itu produk anak bangsa yang berkualitas. Saya pun setiap pribadi semua perlengkapan outdoor menggunakan produk itu kayaknya. Boleh dicek lah. Dan itu adalah gaya hidup atau sesuai dengan tagline P4GN atau tagline BNN, harus selalu hidup 100% tanpa narkoba, dengan hidup sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ini sebetulnya bukan hal yang mudah kalau kita tidak memperjuangkan ini. Melalui figur-figur yang ada,
terutama Kang Edi, menjadi salah satu inspirasi bagi generasi milenial untuk meniru gaya hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia ini. Karena tidak mungkin Kang Edi sampai saat ini eksis kalau tidak hidup 100%. Dan tidak mungkin Kang Edi Brokoli ini menjadi idola, figur yang tentu saja menjadi idola yang positif sampai sekarang. Seingat saya kan sudah cukup lama ya, Kang Edi eksis di dunia entertainment dan lain sebagainya. Dan generasi milenial juga sekarang sangat cerdas bagaimana melihat figur-figur yang ada. Dan mudah-mudahan sampai nanti Kang Edi bisa terus menjadi inspirasi bagi generasi milenial, terutama atau generasi muda kita, untuk terus memegang teguh gaya hidup anti narkoba dengan hidup 100%, dan tentu saja bagaimana harus sehat, produktif, dan tentu saja nanti bonusnya adalah bahagia katanya. Pasti. Betul. Nah, untuk perjuangan sehat itu tadi sudah sampaikan seperti apa sih gitu. Saya lihat kan Kang Edi dulu ini bodinya, waduh, ideal gitu ya, ideal terus kayak ABG aja terus dari dulu kan gitu. Saya ke bapak loh maksudnya. Saya kan betul. Lalu lebih awal karena saya pribadi juga untuk memperjuangkan kesehatan itu perlu berpikir dari cara pandang yang positif. Gitu. Nah, salah satunya tagline BNN itu bagaimana kita mengajak melalui P4GN seluruh anak bangsa, terutama generasi muda, untuk selalu hidup 100% sehat tanpa narkoba. Oke, Sobat Milenial BNN Kota Bandung, kita sampai pada penghujung episode ke-18 ini. Tapi sebelum kita berpisah, saya mau mohon kepada Kang Edi Brokoli untuk menyampaikan pesan-pesan positif kepada Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Saya persilakan. Oke, Sobat Milenial BNN Kota Bandung dan semua yang menyaksikan video ini ya, dimanapun berada. Intinya sih, kan hidup itu hanya sekali ya. Siapa yang tahu sesudah ini akan seperti apa? Nggak ada yang tahu. Semuanya baru cerita. Nggak ada juga yang ngasih laporan bener. Di sana teh gini-gini nggak ada ya. Nah, makanya saya mas senang dengan hidup ini. Saya suka. Saya suka dengan apa yang saya jalani. Saya senang dengan dari dulu saya berkarya di musik, syuting, bikin film, bikin lagu. Saya suka jalan-jalan, riding, lihat pemandangan. Indonesia dikelilingin sama saya bertahun-tahun belum selesai-selesai. Pantainya belum habis-habis, gunungnya nggak kelar-kelar. Naik Gunung Rinjani udah, nanti gunung yang ini menunggu. Jalanannya belum selesai-selesai dijalani. Kalau besok lusa kita keburu mati, nanti nggak selesai menikmati itu semua. Loh, saya serius nih, bener. Nggak tanggung-tanggung, jangan tanggung-tanggung kalau ngomong. Emang gitu Pak Irfan, emang gitu Pak Kepala. Kalau besok lusa keburu mati, apalagi gara-gara narkoba, matinya juga nggak enaken. Diomonginnya juga nggak enaken. Kalau mati karena menolong orang, apa segala macam yang lebih baik mah, oke lah, nggak apa-apa. Ini kalau matinya gara-gara overdose, gara-gara ditembak polisi karena mengedarkan narkoba, males mati kayak gitu. Pokoknya intinya kalau kita nggak jaga kesehatan kita kan, yang kita sedang nikmati semasa hidup ini keburu udahan gitu ya. Sayang, saya mah masih pengen menikmati semua. Mudah-mudahan Sobat Milenial juga punya keinginan seperti saya, masih ingin banyak berkarya, masih ingin banyak berbagi untuk orang lain, masih ingin melihat alam Indonesia atau mungkin keliling dunia, pergi ketemu siapapun, masih ingin bermain bola dengan masih ingin berkarir, masih ingin banyak berbuat di dunia ini. Ya makanya kita harus tetap memegang teguh ini. Kalau PSBB kita harapkan segera berakhir, kalau SSBB kita harus pegang teguh terus. Ya, sehat, sadar, produktif, bahagia. Makanya harus SSBB. Kalau PSBB kita doakan segera berlalu. Kalau SSBB kita pegang teguh terus. Hidup 100%. Sehat, produktif, ya. Dan bahagia. Sadar, sehat, produktif, bahagia, hidup 100%. Gitu. Terima kasih. Oke, demikian pesan positif kita hari ini di episode ini dari Kang Edi Brokoli. Kami seluruh kru Ngopi Sore mengucapkan terima kasih
Sampai di sini perjumpaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia.